Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngaji Happy. Nah, kali ini kita akan coba reaction tentang pengajiannya Gus Baha. Kali ini menceritakan tentang surat Al-Mulk. Oke, seperti apa pengajiannya isinya? Coba kita dengarkan bareng-bareng ya. Kalau cerita tentang surat Tabarok. Niki riwayat warwa anhu Tirmidzi, ya, dalam ilmu hadis Tirmidzi termasuk al-kutubus sittah. Jadi termasuk al-kutub al-mu'tabarah fi ilmil hadis. Ya, kita tahu di urutannya itu ada Bukhari, ada Muslim. Ini sudah urut Abi Dawud, paham ya? Tirmidzi, Nasai, terus Ibnu Majah. Terus banyak ulama yang menambahkan Muwatta sebetulnya. Bagi orang-orang Maliki ya, termasuk menambahkan Muwatta ya Aziz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan mimman kana qablakum mata wa laysa ma'ahu syai'un min kitabillah illa tabarak." Jadi dia meninggal dan yang dihafali Quran itu hanya surat Tabarak. Terus buatan hafal 30 juz ya alhamdulillah, terus cukup Tabarak niku cukup. Tapi nek 30 juz utek-utek sing pas-pasan kayak repot. Niki kampanye surat Tabarak. Falamma wudi'a fi khufratih atahul malaku. Syarat itu nerjang, jadi syarat itu ekstrim, mirip wasibaya sibu wasbah, jadi melompat. Jadi sebelum Mungkar Nakir tanya ini, surat itu langsung pasang badan, itu disebut fasarat, apa? Fasarat pakai sa, pakai alif. Faqala laha innaki min kitabillah wa ana akrahu musa ataki atau masa ataki. Wa inni la amliku laki wala laku wala li nafsi dharra wala naf'a. Jadi kata Mungkar Nakir ketika berhadapan dengan surat Tabarok, kamu ini kalamu wah, saya tidak mungkin dong naboi kamu, mukulin kamu, karena kamu ini kitabullah. Jadi Mungkar tadi bilang malaikat itu juga kena konstitusi, kena aturan. Jika kita tidak boleh naboi atau bal-balan wong hafal Quran, malaikat juga kena aturan yang sama. Karena aturannya Allah itu sama. Jika dalam ilmu usul fikih orang kafir itu nanti juga disiksa karena tidak sholat. Padahal orang kafir adakan sholat yang nggak sah. Syaratnya sholat itu harus apa? Islam. Tapi di antara alasan Allah nyiksa orang kafir itu jawaban mereka apa? Qalu lam nakum minal musallin. Karena Allah itu sekali merintahkan itu semuanya kena. Semua manusia itu pasti kena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekolah terusakan ya. Fantoliki ila rabbi tabaraka wa ta'ala fasfa'ila. Fatantoliku ila rabbi fatakulu ya rabbi inna fulanan amida ilayya min baini kitabi fata'allamani wa ta'alani afatukhriquhu anta binnar wa tu'adzibuhu wa ana fi jawfi. Ini dari kitab Ibnu Katsir juz 4 di pas surat Tabarak. Ya Allah, ini orang bersusah payah menghafalkan saya. Ini berita gembira untuk orang-orang yang rodok goblok karena susah payah. Kadang kalau ya susah, kalau ini termasuk cerdas. Jadi ngapal ora kangelan. Jadi kalau kadang-kadang itu ya kalah be sampean. Kalau syaratnya ngapal kudu napa? Kangelan. Itu ganjarane luwih gede. Kowe tadi pegel, iki mergo pegel. Jadi kalau be sampean ketoke nak masalah bab niku ganjarane akeh sampean. Kalau ngapalone napa? Kangelan. Tapi akhirnya aku kasih lapal tenan sampean kangelan tok rapal. Akhirnya akeh kula. Kan malaikat kan ngitungnya hasil akhirnya, kasih lapal tamu kangelan tok. Kalau santri itu kadang kurang ajar, tapi ya kurang ajar apa? Maca hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala wa lahu tariqan ilal sing golek ilmu digampangno Gus warga. Jenengan gak mlebu hadis iku Gus, jenengan wis gak golek wis entuk. Wah, ribet ya. Jadi hadis itu untuk sing ijek golek ilmu. Jadi sing wis entuk ndak masuk hadis itu. Kalau gentenan jawab di banyak riwayat, bukan satu riwayat, di banyak riwayat itu wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al khitan fil bahr. Wong alim dijalukna sepuro man fis samawati, termasuk malaikat Jibril, malaikat hamalatul ars. Iku kabeh njaluk nyepurakno wong alim. Iku wong bodho ora ana riwayat. Angger ana riwayat wa innal jahil iku mesti hadis maudhu.
Lane kula niku ya termasuk ya ora niat sombong. Kula niku termasuk mboten pati sering istighfar kula. Tapi mboten krana sombong, wis percaya istighfare malaikat. Dadi kula mboten krana sombong. Terus wong tok fasilitas ora dinggo kan eman. Dadi wis tak nikmatin. Paham gitu. Terus karena tadi malaikat itu juga kena konstitusi. Jika Allah menyuruh manusia hormat orang alim, malaikat juga kena khitab harus menghormati orang apa? Alim. Masyhur itu, termasuk keramatnya para wali itu, Imam Malik punya murid guru tauhid. Iku pas teng kuburan ditakoki marbuka, manabiuka Imam Malik datang. Kowe ora tau mulang tauhid nakoki guru tauhid. Iku penggaweane ning donya mulang apa? Tauhid. Misluhu yus'al, mosok wong ngene iki mbok takoki. Ya akhirnya mboten sida, wis swarga. Terus ya gak kebayang kan guru tauhid takoki marbuka. Wong salat masbuk muafik roh kemudian sing hukum-hukum pokok. Jadi eling-eling ya, melane ngalim itu penting ya, karena agama ini yang bisa menjaga itu hanya orang alim. Nah abid itu tidak bisa. Orang abid itu egois. Makanya keutamaan orang alim dibanding orang abid itu kayak keutamanya Rasulullah dengan sahabat paling rendah. Misalnya wong abid sembah pangeran yang masjid, mesti pikirannya kepen mlebu swarga. Terus mesti kok pengen bojo ayu gak njaluk blonjo ngono. Guys trauma ning donya bojone selek njaluk blonjo ribet kan. Bidadari wis ayu ra njaluk blonjo gak cerewet. Oh kan semeneng gak ono wedak wis ayu kan semeneng. Jadi kepinginnya nang mlebu swarga nang wis. Lah rontok kriminale ngeten. Menang-menang wong ahli ibadah ku bosen subuh, bosen puasa. Jadi semeneng bayangno swarga sampeyan ra ono subuh, ora ono poso. Jadi aslinya dia nganggep ibadah ku problem. Badine wong alim-alim, wonten wong alim niku tawani mlebu swarga takoke, "Teng swarga wonten salat boten Gusti?" Nah, boten enten salat boten usah. Dia tidak bisa bayangkan ada kenikmatan yang menandingi apa? Salat. Terus benten perasaannya wong alim kalian wong abid itu benten sekali. Dan orang alim itu punya kenaifan apa? Ngerti naifnya orang-orang yang seperti itu. Misalnya begini, saya beri contoh paling gampang ya. Ini supaya sampean paling gak misalnya alim lah, yus niru-niru wong alim, bergaya-gayanan tok betul apa? Karena mantas sabah biqaumin bahwa min. Ini kertas kan putih. Kalian semua mengatakan ini putih enggak? Putih kan? Tak kasih uang enggak kan? Lama sekali Anda mengatakan ini putih tanpa ada ngasih uang. Dan tanpa ada ancaman yang mengatakan hitam tak penjara, enggak juga saya tidak ngancam seperti itu. Berarti lama sekali Anda ikhlas mengatakan ini putih tanpa ada yang bayar, tanpa ada yang mengancam. Loh kenapa ketika mengatakan Allah itu Tuhan kok nunggu digaji? Wong kok goblok ngono kira-kira gitu. Wong kok ngawure ngono. Makanya ikhlas itu hanya orang alim yang bisa melatih ikhlas. Ya saya ulang lagi, lama sekali saya mengatakan ini putih kan. Mulai dulu dan sekarang dan nanti kita pasti mengatakan kertas ini ada yang gaji enggak? Enggak kan? Ada yang ngancam enggak? Enggak kan? Berarti Anda ikhlas ketika mengatakan ini putih. Karena apa? Fakta kan? Realitas. Loh, Allah Tuhan itu realitas apa enggak? Realitas kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu minta upah? Cek perhitungan aja ke pangeran kan? Cek perhitungan aja kalau bebek pangeran. Jadi orang alim itu orang yang bisa menaifkan, bisa mengkriminalkan, menyalahkan orang yang tidak ikhlas dengan logika yang mereka bangun. Betapa bodohnya kita, betapa naifnya kita, betapa kriminalnya kita untuk mengatakan ini putih nunggu ada yang gaji. Betapa kriminalnya kita untuk mengatakan Allah itu Tuhan, untuk sujud pada Allah nunggu. Jadi cara pangeran itu ketok. Cung sujud. Wani piro jenengan Gusti. Kurang ajar, wae pangeran kok ngono. Kelakuan kok ngono. Jadi cerita wong alim, nek sampean janggal berarti gak ngalim. Gampang kan berarti ukuran yang sampean iskal berarti gak ngalim. Maka orang abid ini punya kriminalnya sendiri. Memang saya bahasakan kriminalnya sendiri. Sehingga dalam sebuah riwayat Allah ngendikan dalam hadis qudsi,
Waman azlamu. Ini ada di Ihya, diulang beberapa kali di Ihya, juga ada di beberapa kitab. Nah sampai tidak tahu itu tidak salah saya, salahnya tidak baca. Orang aku tahu ngaji Ihya ya ora roh. Ya ngaji kilatan sampai ngantuk takok khatamane kapan? Paham ora takok khataman. Kriminal-kriminal yang tadi ribet. Jadi orang paham tapi takok napa? Khatamane kapan? Mau nasi ngerang ngaji lah takok khatamane kapan terus teko golek baru kayak apa? Maksudnya biasanya orang jajanin khataman kayak gitu. Ribet. Terus niki jenengan kudu matur nuwun Pak Makmur. Kalau itu kau mau hormat Pak Makmur. Dia itu dari Mbak Zubair lah. Tapi bisa niki tok, baleni dolim. Bisa nulis dolim nabeng pindu. Nambah dolim. Nggih dolim tenan mboten dolim. Dolim iku lho maksudnya. Nah, berarti kamu mengatakan kertas ini putih ikhlas enggak? Ikhlas kan? Nah, makanya di sebuah hadis qudsi Allah ngendikan waman azlam, siapa yang lebih zalim mimman abadani di jannatin aw narin. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Tanya tak apa lo hadis. Kalau mau lirian apa? Nganti sani itu siapa? Meskipun kalau ora kangelan tapi siapa? Tapi iso mbok saingi sing kangelan. Napa? Kangelan. Tapi menang kula mergo kangelan tok ora apa. Jadi waman azlamu, waman utai sapa iku azlamu luweh dolim mimman dibanding wong abada kang nyembah sapa man ning ingsun di jannatin aw narin. Di jannatin krana swarga aw narin utawa wedi neraka. Terus dawuhe pangeran laulam akhluk jannatan wala naron. Andaikan aku ya tetep pangeran tapi ra gawe swarga gak gawe neraka. Apa aku terus gak pangeran? Andaikan Allah tidak menciptakan langit dan bumi, tidak menciptakan surga dan neraka, Allah tetap Tuhan apa enggak? Tetap Tuhan kan, dan tetap layak disembah apa enggak? Berarti itu cerita kriminalnya ngeten. Wong nyembah Allah kok njaluk opah. Nah makanya di sini agama itu harus ikhlas. Nyembah Allah ya ikhlas lillahi ta'ala. Nah ngomong aja, wis pokoknya nyembah Allah lillahi ta'ala. Tapi dia gak ngerti logika lillahi ta'ala itu gak ngerti. Yang ngerti ya orang alim tadi. Orang alim itu bisa bikin analogi, bisa bikin kiasan yang orang tuh gak bisa bantah. Paham ya? Orang itu tidak bisa kayak tadi. Lama sekali kita mengatakan kertas ini putih. Ada nggak yang gaji Anda? Enggak kan? Anda mau mengatakan kertas ini putih? Mau kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu ada yang bayar? Yaitu surga. Itu deh, ngomong Allah ketok. Itu kira-kira pada karun. Cung sujud be aku cung. Gusti wani piro? Opae nopo? Itu bocah kurang ajar. Itu orang alim. Orang alim itu orang yang punya kemampuan. Ya, orang abid itu tidak wirosah, tidak punya wirosah nabawiyah menyangkut fatonah, kecerdasan itu. Yang punya itu orang alim. Cuma orang abid lebih baik dibanding yang nggak abid. Nanti sampean GR. Koyo wis wong alim, wong abid sak iso. Kowe iku ya la abida wala alima wala. Cara fikih lawala no. Jadi ning Sulam Taufik ana kelompok napa? Lawala. Abid ya ora, alim ya ora, pokoke urip. Pokoke urip. Tapi ya penting ibu napa-napa. Biaya sampean wujud ya kersane Allah, ora oleh dikedimi nggih. Nah, yang punya kemampuan itu orang alim. Sehingga Nabi kalau ngendikan fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang alim dibanding orang abid itu seperti kemuliaan saya dibanding sahabat paling rendah. Padahal Nabi dibanding Abu Bakar saja tidak bandingannya, apalagi dibanding sahabat paling apa? Orang alim itu orang yang bisa menjadikan orang mencintai Allah. Loh kalau niku saat ini jadi ikhlas, mun lami kalau jadi orang ikhlas. Bukan karena hati saya inginnya ada ikhlas. Kita punya nafsu, inginnya ada ikhlas. Tapi yang gerus izin, aku darani tembok ini kuning, darani lampu itu kuning, atau darani meja ini hijau. Selama ini tidak ada yang gaji. Kenapa saya katakan? Karena saya ingin ngomong fakta. Bahwa ini putih, peci saya hitam. Selama ini saya ngomong fakta itu tidak ada yang gaji dan saya seneng karena waras kan. Hanya karena ingin waras kan. Misalnya kedua tak arani putih kan ya waras kan. Terus kertas ini tak arani ireng kan ya tidak waras. Karena agama ini likaumi ya'qilun likaumi yatafakkar. Sama, orang yang mengatakan Allah tidak Tuhan itu tidak waras.
Makanya semua nabi di dawuhi be Allah, wong-wong entas dari kebodohannya karena wong kok keliru darani pangeran itu jenenge ya mboten waras. Berarti tidak kaumi ya kilun, tidak kaumi ya tafak. Nah akhirnya kan meskipun hati kita ada ikhlas karena kita manusia banyak kepentingan, apalagi partai politik, wah itu tambah banyak lagi kan. Tapi kalau kita ngomong dengan akal, itu mesti jadi ikhlas karena tadi, ya Allah jenengan itu al-haq. Jenengan itu Tuhan yang al-haq, memang nyata-nyata Tuhan. Kenapa sih ya Allah saya harus mengatakan kau Tuhan nunggu dikasih surga? Wong kula darani kertas putih mawon ra ono sing ngopahi purun. Akhirnya kan duwe isin. Ya duwe isin, duwe. Akhirnya ya terus sesuai ikhlas. Siapa yang bisa melatih ikhlas? Lagi-lagi orang alim karena punya analogi yang meruntuhkan semua akal ketidakwarasan kita. Nah itu wirasa nabawiyah, yaitu wirasa fatonatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecerdasan Nabi. Nabi itu kalau nerangkan orang supaya tidak syirik, tidak musyrik itu gampang sekali. Ada orang yang membandingkan Allah atau mensetarakan Lata Uzza dengan Allah atau mensetarakan makhluk dengan Allah. Itu Nabi kalau bikin contoh itu sederhana. Kalau kamu punya Innova atau Alphard atau HP lah, yang paling murah itu HP. Kamu suka enggak kalau ada orang lain yang cara menguasai barang kamu setingkat kamu? Makanya ya tidak pamit, serampangan, seakan-akan selevel kamu dalam menguasai barang itu. Kamu punya rumah, kemudian ada orang lain, cara masuk rumah kamu, cara menggunakan fasilitas, apa saja gayanya kayak kamu. Kamu tersinggung enggak? Tersinggung kan? Tersinggung kan? Kamu punya baju yang paling kamu sukai, kemudian teman kamu pakai tidak pamit, terus makainya gaya pemilik, bukan gaya peminjam. Mangkel gak? Nah, Rasulullah itu segampang itu menerangkan. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa. Takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Kalian punya barang, kemudian ada orang lain yang nggak punya barang itu. Dan cara menggunakan barang itu sepersis kamu. Mau nggak kamu punya rival seperti itu? Ada orang sok-sokan memiliki barang kamu. Wah ya tidak mau ya Muhammad. Pas itu manggilnya masih ya Muhammad. Ya sudah, alam raya ini milik Allah, yang menciptakan Allah. Langit bumi penciptanya Allah. Kemudian kamu anggap Lata Uzza Fir'aun setingkat dengan Allah, padahal tidak ikut menciptakan. Itu fair enggak? Yang beli Innova itu kamu, yang diruangi Adol Tegal itu kamu, diruangi merantau di Malaysia kamu. Kemudian ada orang lain yang cara makainya setara dengan kamu. Gak pamit, nganggo saya naik mangkel enggak? Akhirnya orang, ya sudah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Setelah Islam mereka bilang, ya Rasulullah, nggak mungkin lah Allah itu la syarikalah, nggak mungkin Allah itu lahu syarik. Allah la syarikalah. Jadi al-malik bisyai' mesti mutakhassisun bih. Orang yang memiliki sesuatu itu yang paling spesial dengan sesuatu itu. Waduh al-khaliq lihadal alam mesti mutakhassisun bihadal alam. Jadi Nabi itu segampang itu. Nah sekarang kita ini kehilangan fatona, kehilangan kecerdasan untuk memberi penjelasan. Misalnya ngancam neraka, keanut kualat, keanut neraka. Jadi itu siji yo tegas, nomor loro ya rawat iso ngaji. Jadi itu ya tidak seperti itu dulu, tidak seperti itu. Contoh kedua, banyak orang yang menuhankan banyak makhluk. Dan mereka cara berpikir, saya berkali-kali ngulang dalam semua pengajian saya. Aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Dulu orang kafir cara berpikir, Muhammad, problem kita ini banyak, masa Tuhannya satu? Karena dari dulu orang Arab nganggap Tuhan itu solusi. Masa problem kita banyak, kemudian Tuhan satu, berarti apa? Problem banyak, kemudian solusinya satu. Makanya mereka iskal, janggal, aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Itu logika yang terbangun. Tapi Rasulullah cara menjelaskan itu gampang sekali. Kalau kamu jadi buruh, punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, instruksinya beda-beda, dan kalau nggak kamu turuti marah semua. Ya seperti orang jadi pembantu di rumah tangga. Sing lanang misalnya ngongkon ngumbah mobil, sing wedok ngongkon nyapu misalnya. Nanti anaknya ngongkon ngecasno HP. Kowe jadi buruh kan yo bingung kakean apa? Majikan. Terus kalau kamu jadi buruh, kemudian majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kamu suka mana dengan punya majikan satu? Ya suka satu ya Muhammad. Mereka belum Islam maksudnya. Ya sudah seperti itu. Fallahu sayyidukum wa maulakum. Allah itu tuan kamu.
Kalau Tuhan banyak nanti kamu bingung, perintahnya beda-beda, semuanya ngancam kamu masuk neraka, pusing kamu. Segampang itu Nabi membuat penjelasan. Dorobawu apa masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Jadi kalau suwun lah tradisi-tradisi ngapalkan Quran nanti yang sudah hafal dibantu yang alumni pondok-pondok kita, karena kita tidak pernah sempurna nama manusia, tapi nggak boleh orang itu udah hafal Quran. Jadi ada yang hafal lafadznya, ada yang hafal maknanya, ada yang hafal semangat hukumnya, karena makna hafal itu umum. Tapi apapun itu kita harus ingat, apa Quran itu melatih kecerdasan. Apa melatih apa? Kecerdasan. Ya itu tadi. Kalau kamu tidak ikhlas, itu mungkin karena kita punya nafsu, pasti sering tidak ikhlas. Tapi logika kita akan menolak ketidakikhlasan itu, karena setelah kita dipermalukan dengan logika tadi, kita lama sekali mengatakan kertas putih itu tidak ada yang gaji, toh tetap mengatakan itu putih. Karena apa? Fakta kan? Nah sekarang Allah itu Tuhan itu fakta apa enggak? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Nah lepas dari kita tetap enggak ikhlas, ini serabakat soleh, tapi kan isin. Dan agama ini seperti Wamnya kudilladina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina mufakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang bisa menghancurkan pikiran kotor itu hanya al-bayyinah. Orang-orang kafir baik ahli kitab maupun dari kategori musyrikin itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya hatta ta'tiyahumul, sehingga datang kebenaran sing jelas welo-welo, kebenaran yang menghunjam, kebenaran yang logikanya nggak terbantahkan. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Nah Islam itu datang dengan logika yang nggak terbantahkan. Kayak tadi misalnya ada orang percaya Allah punya sari, Allah itu punya mitra. ya pertanyaannya tadi alam raya ini yang bikin siapa? Allah Ta'ala. Masa yang bikin kemudian ada orang atau makhluk atau siapapun yang setara dengan ini? Kan tidak fair. Yang beli Innova itu siapa? Saya. Pakai uang siapa? Saya. Kemudian ada orang lain yang merasa setara cara miliki Innova itu. Aneh nggak? Aneh lah, itu logika yang nggak terbantahkan. Sehingga saking kuatnya logika itu, orang-orang kafir yang musyrik maupun ahli kitab infikat an akidatihim al-khoti'ah atau al-muzilah. Pokoknya mereka bisa tercerabut dari Al-Quran. Allah tidak akan menyiksa hati yang di situ ada apa? Punya ada supir, ada menteri, punya kecakapan diskusi. Orang melatih logika, melatih apa? Logika. Hatta ta'tiyahumul bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Ya, jadi apal surat Tabarok, logikanya tadi. Kalau kamu apal Tabarok, syukur-syukur apal Quran, berarti kamu membawa sesuatu dan menyatu dengan sesuatu yang nggak layak kena azab. Makanya dari riwayat Inna wa ta'ala lam yu'adzi qalban wa al-Quran. Allah tidak akan menyiksa hati yang di situ ada apa? Quran. Karena malaikat juga kena aturan kan. Mosok ngapal Quran itu bal-balan malaikat. Bangunin malaikatnya gak tahu ngaji fikih. Wa yahrumu idza'u ahli Quran. Engko wacana tak duri ku namanya no. Lah repotnya ngeten, hafid di wisuda jebule bareng disadui malaikat. Diprotes, kok ini hafid jenengan sadui, wis tak tes jebule lali kabeh. Ya itu hafid wisuda berarti buatan hafid hakikotan. Nah, hafid hakikotan ya sampai ilal mawati. Ya sampai tetap apal Quran. Kalau hafid wisuda ya sementing togane yang beri panggung. Ya kadang ya hafal tenan, kadang ya orang macam. Tapi apapun itu misalnya belum hafal betul ya masih bisa dilanjut karena belajar itu tidak ada apa habis. Ya terus kalau kepengen mohon terus nol. Fa in kunta fa'ilan daka famkhuni min kitabi. Kalau engkau ya Allah tidak memberi hak syafaat ke saya, maka sebaiknya saya tidak usah sebagai kitab buka. Famkhuni min kitabi, saya hapus sebagai surat Quran. Jadi gambarnya cara surat Tabarok, Gusti kula sebagai surat itu duwe gengsi, duwe utang jasa. Ini orang kangelan ngapalno aku tiap malam lah. Makanya saya agak susah kan ada rontok kangelan bareng ribet ya. Ya pokoknya sing ngapalno ora usah kangelan. Soalnya ini ya ini malam-malam ngapalkan saya. Kok saya ada balas jasa itu gimana? Kemana?
orang ini tidurnya terganggu karena menghafal saya, jadwal istirahatnya terganggu karena baca saya. Kemudian orang ini setelah mau disiksa, saya tidak ngambil peran, tidak nyafaati, itu cara saya apa kata dunia kan nggak pantas lah kira-kira ya. Jadi redaksinya itu harus betul. Inna fulanan amida min baini kitabi fata'allamani wa talani wa tu'adzibu wa ana fi jawfi wa tu'adzibu wa ana fi jawfi. Jadi yang mereka kata dua anak fi jawfi, ini kata surat Tabarok. Bayangkan kalau hafal 30 juz. Jadi surat Tabarok itu merasa salah. Cek saya tidak bisa nyafaati. Kalau saya tidak bisa nyafaati, famkuni min kitabik. Mendingan saya tidak termasuk min kitab. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang yang hafal surat Tabarok itu nanti ketika akan ditanyai oleh malaikat, itu nanti surat Tabarok ini akan langsung pasang badan. Jadi jangan sampai orang yang menghafalkan ini ditanya dan ujung-ujungnya nanti disiksa. Oke, berbahagialah kita yang sudah bisa menghafalkan surat Tabarok, apalagi nanti bisa menghafalkan Quran 30 juz. Ya, kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh Gus Baha. Mungkin kurang lebihnya nanti bisa kita diskusi di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, share, dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.